Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Indah Nur Cahyanti, Rizky Ananda Arais, Fiona Vanessa, Feni Ayu Dwi Lestari, Amara Artamevia, Gebi Anissa Migunani, dan Amalia Zulfi. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas teori struktur intelektual menurut Guilford. J.P. Guilford lahir pada tahun 1897. Ia merupakan orang asli Nebraska dari Amerika Serikat. Guilford menempuh pendidikan di Universitas Nebraska, Cornell Universitas, dan menghabiskan sebagian besar karirnya di Universitas Southern California. Adapun penjelasan teori menurut Guilford. Guilford ini terkenal dengan teori struktural intelektual yang memandang intelijensi terdiri dari 3 dimensi, yaitu operasi, isi, dan produk. Berdasarkan teori ini, setiap manusia mempunyai 120 macam kemampuan yang merupakan gabungan dari 3 hal tersebut, antara lain. Yang pertama, operasi. Operasi ini meliputi hal-hal yang dilakukan seseorang seperti kognisi, ingatan, divergent production, convergent production, dan evaluasi. Kemudian isi. Materi-materi yang dimiliki seseorang terdiri dari figur, simbol-simbol, kata-kata, tingkah laku, yang meliputi pula informasi seperti sikap dan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu produk. Proses bagaimana informasi diolah. Produk meliputi unit, kelas, relasi, sistem, transformasi, dan implikasi. Menurut Guilford dalam Sunario 2004 yang mengemukakan bahwasannya ciri-ciri dimensi yang terkandung dalam bakat seseorang ada, yaitu yang pertama, dimensi perseptual adalah suatu kemampuan dalam melakukan persepsi dengan mencakup kepekaan indera, perhatian, orientasi, ruang dan waktu, serta kecepatan persepsi. Yang kedua, dimensi psikomotor adalah kemampuan yang mencakup kekuatan, impuls, kecepatan gerak, kecermatan, dan koordinasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, dimensi intelektual adalah kemampuan yang mencakup ingatan, pengenalan, berpikir, dan evaluatif. Selanjutnya, refleksi pengalaman dari teori Guilford. Teori ini memberikan implikasi positif berupa pembelajaran yang kreatif. Model Guilford ini sering digunakan dalam bidang psikologi pendidikan untuk mengorganisasikan kemampuan-kemampuan dalam kurikulum, serta dapat membantu pendidik dalam mengatur kreativitas siswa di sekolah itu. Semua dapat dilihat dari bagaimana siswa memecahkan suatu masalah, serta berpikir kreatif dalam mengerjakan tugas. Contohnya, berpikir kreatif dalam mengerjakan tugas. Dengan ini, mahasiswa dalam berpendapat tidak hanya menggunakan satu teori saja, tetapi menggunakan berbagai teori, serta berpikir kreatif yang terjadi pada siswa tergantung pada kemampuan dirinya untuk mewujudkan ide atau gagasannya yang timbul dari hati nurani. Berdasarkan teori pembanding, menurut Woodward dan Marquis, bakat dimasukkan ke dalam kemampuan atau ability, di mana ability memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, achievement, yang merupakan actual ability, yang dapat diukur langsung dengan alat atau tes tertentu. Yang kedua, capacity, yang merupakan potential ability, yang dapat diukur secara tidak langsung melalui pengukuran kecakapan individu, di mana kecakapan ini berkembang dengan perpaduan antara kemampuan dasar dengan pelatihan yang intensif berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, aptitude, yaitu kualitas yang hanya dapat diukur dengan tes khusus yang memang diperuntukkan untuk mencakup hal tersebut. Kemampuan memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, kemampuan aktual dapat diukur, kemampuan potensial dapat diukur, berkembang, perpaduan antara dasar dengan training dan pengalaman. Yang ketiga yaitu kualitas yang dapat diukur dan dites yang sengaja dibuat. Berikut ini adalah sumber-sumber yang kami dapatkan dalam pengerjaan tugas ini. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.